Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap, siap. Tengah kencang kanan. Cuk, dipayun. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, tegak. Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara. Lapor, pasukan, siap. Siap, lanjutkan. Balik yo. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Gimana? Ini ya, ayo mon. Dina eta. Hormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maju, sebelah ke, jalan. Teruskan. Lurus. Dan cepat, gerak. Gerak, tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Gerak. Berhenti. Gerak. Maju satu langkah, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Maju satu langkah, jalan.
Bendera siap. Pada Sangsaka merah putih. Hormat. Gerak. 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 Mundur sebelah kanan. Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Mat, gerak. Gerak, gerak. 2 langkah samping kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Setengah lencang kiri, gerak. Haluan kiri, gerak. Tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks proklamasi dan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta
upacara. Teks proklamasi. Diucap ulang ya. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, adik-adik yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan. Pertama,
kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah sejak 76 tahun yang lalu kita berada dalam suasana kemerdekaan yang tentunya tak lepas pula dari perjuangan para pendahulu kita, para nenek moyang kita, para pendidik bangsa yang telah berjuang mengorbankan segenap jiwa dan raga mereka untuk demi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini. Semoga beliau semuanya, para pahlawan bangsa Indonesia ini, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam tempat yang penuh nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiat, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita memperingati proklamasi memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini dengan cara melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Ini merupakan salah satu wujud kecintaan kita dan kebanggaan kita kepada bangsa tercinta milik kita semua, bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu negara bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa ini atas dasar persatuan, atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kemanusiaan, atas dasar permusawaratan, dan atas dasar demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan bangsa Indonesia ini sejak lahir pada tahun 1945 sampai hari ini telah mencapai umur 76 tahun, yaitu waktu yang sudah begitu lama, hampir satu abad bangsa Indonesia ini berada dalam kemerdekaan. Merdeka dalam arti terlepas dari rongrongan, terlepas dari genggaman bangsa lain yang dalam sejarahnya telah menumpahkan darah para pendahulu kita, darah nenek moyang kita, dan mengambil berbagai sumber daya alam yang ada di negara kita. Alhamdulillah, sekarang kita telah menikmati hasil jerih payah, hasil pengorbanan dari para pendahulu kita, para nenek moyang kita. Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa ini, khususnya para pemuda dan para pemudi, jangan cukup berpangku tangan dengan menikmati hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Kewajiban kita mengisi kemerdekaan ini adalah pertama, mencintai bangsa kita dengan sepenuh jiwa dan raga kita,
mencintai dengan sepenuh jiwa dan raga kita, tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam kecintaan yang sangat kuat terhadap negara tercinta ini. Sebagaimana salah satu pendiri bangsa ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, telah menggemakan dan menyatakan bahwa hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita, maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai aktivitas, berbagai hal yang bermanfaat tentunya untuk lingkungan kita, untuk seluruh masyarakat kita, dan untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Aktivitas-aktivitas yang bermanfaat tentunya banyak, dari mulai aktivitas perekonomian, karena suatu negara tidak akan bisa berdiri kokoh di antaranya kecuali dengan perekonomian. Tanpa ekonomi yang kuat, maka suatu negara akan runtuh, tidak punya modal untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Selain itu juga kekuatan ilmu, khususnya para generasi muda, generasi penerus, harus memiliki berbagai ilmu dalam berbagai bidang keilmuan yang tentunya akan bermanfaat untuk mengelola negara kita ini, Mas, dari sekarang ke depan dan seterusnya. Karena hanya dengan ilmulah kita akan bisa menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat, berbagai hal yang bisa mendorong kemajuan berbagai sektor kehidupan di masyarakat, dari mulai sektor agama, sektor perekonomian, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia ini. Karena generasi muda hari ini akan menjadi para pemimpin, para pengelola bangsa ini di masa yang akan datang. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini, generasi penerus Liung Gunung, ada yang tidak bisa menciptakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa menghasilkan kebaikan bagi warganya, bagi lingkungan, bagi masyarakat di sekitarnya. Itu akan sangat disayangkan. Kemudian saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, pada sekarang ini, tahun-tahun sekarang ini kita sedang dilanda musibah yang tentunya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah wabah di seluruh dunia, wabah COVID-19, di mana kalau kita perhatikan ini menjadikan suatu ketakutan tersendiri, dan di sisi lain ini juga ternyata menimbulkan berbagai fitnah di bangsa kita, di negara kita, di mana berbagai elemen masyarakat, banyak orang yang berasumsi dengan asumsinya masing-masing, berasumsi dengan logikanya masing-masing,
terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sampai kebijakan RT dan RW. Di sini yang harus kita lakukan dan sikap kita terhadap kebijakan-kebijakan tersebut adalah kita pertama harus menghargai kebijakan dari pemerintah tentang protokol kesehatan. Bagaimana kita harus menghadapi wabah ini, karena wabah ini bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Yang pertama kita harus menghormati, kemudian kita juga harus melaksanakan sebaik mungkin. Abaikan berbagai asumsi yang negatif, asumsi-asumsi yang hanya justru bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Asumsi-asumsi tentang kemungkinan adanya penguasaan dari negara asing, hegemoni dari negara asing terhadap negara kita, yang nyatanya dari dulu asumsi-asumsi seperti itu tidak pernah terbukti. Yang terbukti adalah sampai hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman, masih dalam keadaan tertib, tidak kekurangan suatu apapun. Hampir tidak ada masyarakat di lingkungan kita yang terdekat yang saya kira tidak pernah ada yang tidak bisa makan setiap hari. Semuanya bisa memakai pakaian yang layak, semuanya bisa memakan dengan makanan yang pantas dimakan oleh manusia. Ini salah satu bukti kecil bahwa asumsi-asumsi yang mengatakan adanya rencana penguasaan asing terhadap negara kita itu tidak terbukti dan tidak pernah terlaksana. Kalaupun itu ada, itu kenyataannya ada, maka kita telah melihat bukti bagaimana para pendahulu kita berjuang habis-habisan, mengorbankan seluruh jiwa dan raga mereka untuk berjuang melawan hegemoni negara asing, negara Belanda, Jepang, dan sekutu dan yang lainnya 76 tahun yang lalu. Maka saya kira sangat konyol kalau kita hari ini tidak bisa melakukan perjuangan yang sama. Karena hidup kita sekarang sudah nyaman, hidup kita bebas mau melakukan apapun asal tidak menimbulkan kerusuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Demi keamanan, ketentraman, dan keutuhan bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan peringatan proklamasi kemerdekaan negara tercinta kita ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilafannya. Hadanallah wa yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yakin wa wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bihi sultani. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, berikanlah inspirasi yang tanpa putus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami agar kami dapat menatap dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah Tuhan yang Maha melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Kau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negara tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat ampun Ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, acara pengibaran bendera sudah dilaksanakan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.
Sudah rekam tatap. Dua-dua.